Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, semangat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Sidul Anak Salaman, yang pada malam hari ini bersama Anda dalam acara podcast LTNNU Salaman bareng LPBIM BCNU Salaman. Telah hadir pada malam hari ini tiga sosok yang sangat hebat dari LPBI MBCNU Salaman yang baru berumur berapa ya? Hampir 2 tahun dengan hijrahnya dari Ansor ke NU ya. Yang pertama, narasumber yang pertama yaitu dari samping saya dan Johri, sahabat Saifuddin Johri, mantan Kasat Koryon Banser Kecamatan Salaman periode berapa? 2009-2011 pada masa 2017 pada masa pemerintahan siapa ya? Ada dua periode dari Pak Suroso Singgih dan sahabat Safa. Sahabat Suroso Singgih itu ketua GPA Kecamatan Salaman yang ke berapa ya? Kedua. Setelah ada Pak Khalid, setelah Pak Khalid kedua. Menjabat ke Kasat Koryon mendampingi Bapak Singgih satu periode, dilanjutkan dengan sahabat Musawa satu periode. Aslinya mana Mas dan Johri? Ya, untuk saya asli dari Rujukan Sidomulyo, Kecamatan Salaman. Sekarang sudah umur berapa ya? Silahkan sidik-sidik meneliti tahu. Untuk saat ini saya 45 tahun. Kebetulan saya di dapuk atau diamanati oleh MBCNU untuk melaksanakan tugas di lembaga yang terbentuk hampir 2 tahun, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim MBCNU Kecamatan Salaman. Ini saya dan Johri. Oh, saya mah belum perkenalkan ya. Nanti setelah 3 baru ke saya. Yang penting kalau saya sudah terkenal, perlu kenal ya. Masih. Selanjutnya itu dengan sahabat komandan. Komandan sahabat atau sahabat komandan sebenarnya? Oh, sama aja. Sahabat Muhammad Khairon yang lebih akrab dipanggil Dan Choice. Dan Choice. Dan Choice. Silakan perkenalan Dan. Oke, saya nama Muhammad Khairon. Untuk domisili saya dari Kaliaki, dari Kecamatan Salaman juga. Dari Banser juga ya? Dari Banjar juga. Kalau nggak salah, sahabat Khairon juga menjabat Kasat Koryon 2 kali juga ya? Ya, 2 periode ya? Kebetulan setelah dan periode. Oh, ini pengkaderan termasuk berhasil ya? Oh, ini 2 kali, 2 periode, ini juga 2 periode. Dan Khairon Mas zamannya ketua PAT GPA Ansor Dari tahun 2017 ketua DKK-nya sahabat Rotim Setiawan. Rotin Setiawan Jadun Anom. Setelah itu kemudian terus periode berikutnya sahabat Zainul Arif dari Paripurno. Gosien itu ya? Gusyen, ya. Oh, ini ada yang unik ini untuk Koryon, ini dua-duanya itu 2 periode. Tapi untuk ketua PAC cuma 1 periode. Ini ngalah-ngalah ya. Kenapa nggak naik? Biasanya wakil itu untuk periode berikutnya menjabat ketua. Seperti di politisi-politisi itu biasanya. Tapi kalau di Ansor itu rata-rata untuk ditawari sepejabat itu rata-rata mengelak ya. Antiknya di Ansor dengan di partai itu ya tadi ya. Kalau ditawari sebuah jabatan atau umpatan khususnya di Salaman itu kadang pas konferensi malah nggak hadir. Padahal itu amanah. Jabatannya nggak menjanjikan. Oh, tapi seperti ada makalah kemarin yang disampaikan habis konferensi di mana? Ini salah ya? Oh, yang kebetulan itu ketua LBM
BCNU Salaman. Gus Samsul Iya. waktu pidato setelah dia terpilih, dia dikasih patah dua kata, dia bilang ini, kalau seseorang atau kalian ingin mendapatkan sebuah jabatan atau kedudukan di masyarakat atau di hadapan Tuhan, kuncinya hanya satu, yaitu khidmah tanpa batas dan ikhlas. Nek ra salah ngeten nggih. Nggih. Niku enten sing ngertos niku makolahe Imam sinten sakrone nggih. Main matur Gus Taha nggih. Kula lak ning mireng-mireng tak saring. Ketoke intine kula ling nyaut ngeten niku. Dan itu setuju. Dan terbukti di NU dan Ansor. Mereka yang memang totalitas berkhidmat dan ikhlas rata-rata diposisikan oleh Tuhan di masyarakat atau di masyarakat. Banyak yang setelah khidmat di Ansor di NU, setelah itu dia uripe kepenak. Contohnya banyak ya, seperti Pak Jadin. Rata-rata itu dulunya totalitas khidmat di organisasinya di organisasi NU. Nek wis tekan mangsane dipapakke. Jadi jenengan wis dadi kasatkerna 2 periode niki 2 periode. Main setengah mangsane dipapakke jerung di bojo ni angel le mamake itu. Nah niki kita ke selanjutnya ini sahabat Rohim. Saya lebih apa? Lebih familiar Rohim sate. Apa monggo sekali kok sate itu gimana? Tukang nyunduk sate. Bakul bakule rupane nduk. Wis pendina aja. Silakan Mas Rohim perkenalkan. Mas Rohim dari kalian sama-sama. Statusnya? Umur ya? Umur alhamdulillah 32. Oh, jenuh banget. Yo. Mungkin bisa nebak saya umur berapa ya? Jadi kebetulan ini sahabat Rohim ini di bidang kebencanaan. Jadi kemarin katanya itu dia yang bertanggung jawab. Kalau ini dia riset dari Posisi sekarang di bidang di Ansor atau di NU? LPBI LPBI dia sebagai di bidang kebencanaan. kebencanaan. Ini masih Saya tanggap darurat, Pak. di Banser ya? Bagian juga. Bagiannya juga Bagian. Oh, jadi untuk LPBI itu yang rata-rata yang diambil itu dari Banser bagian Bagana, Banser tanggap bencana. Jadi sudah prakokean ngajari gitu ya, sudah tanggap. Tapi rata-rata Banser itu sudah tanggap, misalnya satgas itu memang sudah di apa ya, spesifik di bidangnya masih di screening ya, betul gitu. Dan yang di screening menjadi masuk LPBI itu rata-rata dari Bagana, memang kaderannya seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada sahabat Dery, sahabat dan Khairon dan sahabat Rohim atas tekanannya. Kita malam hari ini akan bincang-bincang mengenai LPBU khususnya di era tahun ini ya. Tahun ini kebetulan wilayah Magelang, Jawa Tengah mungkin ya, khususnya di Salaman itu mengalami suatu kekeringan yang cukup panjang, dan kita tidak cuma mendengar, menyaksikan laporan-laporan juga dari grup WA khususnya di NU ataupun masyarakat bahwa LPBI MBCNU Salaman sangat gigih, gagah dan kuat dengan menangani kekeringan di tahun ini. Alhamdulillah sudah hampir setengah bulan ini ya, sudah ada hujan cukup, ini bisa apa ya, rodo iso masuk. Silahkan mungkin kita LPBI itu mungkin
masih asing ya dari masyarakat, khususnya masyarakat Salaman. Yang NU mungkin warga NU sendiri LPB iki apa mbok kaos yang penting kaose kae do oren-oren harus sing nggawa apa. Mungkin silahkan dari Dan Johri dulu, LPB itu apa? Oke, terima kasih. Ya, sekilas saya sampaikan tentang LPB ini di Salaman berdiri memang hampir baru saja ya, baru kemarin sore. Sebenarnya untuk LPB sendiri dibentuknya di PBB itu di Muktamar ke-32 yang di 2010 di Makassar ya, itu dibentuk, terus pengukuhannya baru 5 tahun ke depan. Jadi pas Muktamar di Jombang yang ke-33 baru dikukuhkan. Akhirnya diresmikan, terus dibuat untuk planning kerjanya, tugas dan dunia seperti apa. Sebenarnya untuk LPB itu kan tingkatannya cuma sampai di kabupaten ya, tapi karena kebutuhan di mungkin MBC memang harus ada lembaga kebencanaan, makanya dibentuk di Salaman yang berdiri sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Jadi pengurus MBC 1 tahun berjalan baru melengkapi kelembagaan-kelembagaan. Tugas pokok dan fungsinya ya sebenarnya yaitu penanggulangan bencana, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Jadi tugasnya tidak hanya saja di kebencanaan. Jadi kita ada di perubahan iklimnya, terus nanti di pelestarian lingkungan termasuk penghijauan, terus kita istilahnya mengamankan mata air supaya masyarakat tidak kekeringan. Jadi tugas pokoknya tidak hanya di kebencanaan saja. Jadi masih pelestarian lingkungan juga. Iya. Oh, masyarakat baru tahu akhir-akhir ini mungkin dibentuk di Salaman itu ada masa ketua kepengurusan NU MBC NU. Untuk kepengurusan NU yang periode 2020-2025 pada masa Mbak Kiai Miftah Zakasi. Grupnya itu belum terbentuk ya? Belum terbentuk. Lembaganya yang terbentuk baru Lajis dan beberapa, tapi untuk LPB ini memang baru sekitar hampir 2 tahunan yang kebetulan untuk pelantikannya di Balai Desa Sidomulyo di tempat kita. Itu baru, terus action kita langsung menghadapi tanah longsor ya, yang waktu di Ngampel Bento itu kebetulan dari rumah sahabat Banser kita yang rumahnya terdampak longsor, akhirnya ada beberapa personil dari LPB juga langsung terjun langsung ke lapangan. Oh iya, ini untuk LPB itu anggotanya untuk Salaman itu ada berapa? Mungkin ada ceweknya ya, 2 ya? Iya, untuk anggota dan pengurus kita sudah ada 30-an ya pengurusnya. Jadi total dengan anggotanya sekitar 60-an. 60 orang, tapi belum kita maksimalkan karena kemarin kita ada pelatihan, kita coba untuk selalu menambah kapasitas personel kaitannya dengan keterampilan dan sebagainya. Tapi untuk penanganan bencana, insya Allah kita sudah siap ya, secara SDM-nya sudah siap. Ya, setelah apa? Selama habis pembentukannya apa sudah pernah melakukan suatu pelatihan khusus untuk penanganan bencana atau pelestarian lingkungan atau penanggulangan bencana? Karena apa? Baru saja direkrut, mungkin kan bingung ya, kayak ini Fataya untuk LPB ini apa? Tanya terus tugasnya apa? Mungkin tahu, tapi kalau belum pernah praktek atau pelatihan dulu kan tetap repot. Dan itu yang mengadakan itu di PBI sendiri, dan itu dari mana itu instrukturnya nih? Mungkin saya tambahkan. Mungkin untuk pekan dan sendiri dari LPB yang di Salaman kemarin juga kita laksanakan di Kali Desa Kali Salak, itu diikuti sekitar 40% ya. Jadi perwakilan dari 20 ranting di 22 itu di ranting Salaman itu ada berapa ranting? 20 diambil 22 perwakilan dari tiap-tiap rantingnya. Itu diambilnya rata-rata dari Ansor, dari itu.
itu dari semua unsur, dari Ansor juga ada, dari Fatayat, dari PPW juga ada. Itu Itu tujuannya ada batasan umurnya nggak ya untuk masalah LPBI? tidak. Tidak. Yang penting cek rasa yo. LPBI ini serah rasa yang menyusahkan kanan itu. Ada tenaga, ada kemauan, Oh. bisa Oh, karo ini lah ya nih. Raroso wis gerang-gering kan nyusahi kancane ya malah ora nulung dadi tulung ya. Pelatihan sudah berapa kali ya? Pertama di Kalisara itu unsur dari LPPI Cakak PCN Kabupaten Magelang. Untuk yang kedua belum lama kita laksanakan di Selobrio juga di Selobrio itu Beliau Wisari. pas seperti apa ya platform panjit. Jadi apa gitu sambil memasukkan materi di sebuah permainan biar gak kerasa biar asik berapa seneng saya Ya, outbound itu kan melatih kekompakan. ya. Karena dalam menangani bencana kalau tidak satu hati, satu kemauan itu repot. Seperti kita arah ngejo yo, sing siji arah ngelih rono janane akhirnya kan mangseret-seretan gitu. Papat karepe siji kabeh lah junjung rono akhirnya malah mejane ambil atok itu ya. Untuk Mas Rofi mungkin pengalaman atau suka duka karena Anda masih bujang kan ikut LPBI itu sukanya di mana, dukanya di mana itu? Karena jenengan kan harus ninggal anak bujung itu los nih seperti ini mungkin kan tetap nganu ya tinggal ini sore makin duit tinggalan urung kan kadang mungkin ini bujang lu khidmat tanpa batas itu ora ono wong ngaruhi gitu. Ayo silakan kan. Sama aja nih kayak ngomong sementing nih nyata kan kita sebagai dari semua Di khidmat ini ya. nih kalau semua yang aktivis angkat nih seneng Penting seneng riyen ya. seneng lagi Alhamdulillah seneng terus Seneng terus. terus Senengi sapa ketemu. pengalaman dari turun pertama mungkin seneng Nggih, bener niku. seneng Nggih. Napa-napa nek seneng kan nglakoni gitu. Sedang ninggal kan jenengan kan pekerjaannya itu dagang ya. Itu tiap hari dagang ya. tiap hari Tiap hari. kata gini Nek pas ada acara kan gitu. ada acara gitu Asa umpama wis bengi wis nyundui wis ngene esuk ono instruksi ada kerja bakti nangani longsor wae untuk dagangane iki. di dan kadang libur dan kita mengarangi banyak atau sedikit Itu pernah terjadi seumpama wis siap Nah, dodol untuk siap. dagangane ya. Didumke foto ge sangu kerja bakti ngene ngono. enggak dagangan ini kan di Indonesia ini film ini kulkas Oh, ya bisa ya. Ya. Mungkin setelah dengan wis ras dodol itu rasane ya wis seneng sih itu kok ya ora apa-apa ya. Sesuk oleh ijol, terbuktikan oleh ijol. Setuju nih itu ya. Ini yang mungkin saya pengen tahu kegiatan selama 2 tahun ini, mungkin 1 tahun itu masih pelatihan, pengenalan, karena pengenalan anggota itu tidak semudah, karena kan dari 20 orang ya Mas ya. Mungkin iya rekrut mungkin lewat ketua ranting ya. Ketua ranting mungkin kumpul nek sak dusun itu kaya desa itu namanya apa ya desa biasanya juga LPBD itu kan enak satu desa itu karena itu ada titik-titik ya kalau ada cuannya ya ada LPBD ya alhamdulillah mau rokok atau ngenulis mungkin bisa diceritakan mungkin dari siapa dulu ya jadi dan perangkat yang mendukung dalam kegiatan yang selama ini sudah punya apa dan mungkin butuh apa-apa mungkin setelah melihat konten atau podcast ini mungkin ada yang baik hati gitu. Aslinya wong NU BCB ini kadang
Aku pengen nyumbang, pengen orang ngerti. Nyatanya untuk donasi Palestina itu lewat apa? Karena dia tahu, dia delok TV, delok YouTube, ngerti daerah. Dan mungkin ada delok LPBI Salaman kok. Delok kayak Monas, teman saya tak traktor, bisa mungkin monggo silakan. Ya, terima kasih. Pasca dilantiknya LPBI Yango Oleh Salaman, langkah kita pertama itu soal ke Pemdes atas stakeholder yang di zona merah masuk baik di Naburno sampai lereng Murah juga sampai ke Boyoso. Kita dari beberapa pengurus kita soal ini ta'arufan atau pengenalan tentang LPBI. Terus kayaknya dengan kita aksi di lapangan kebetulan waktu itu kita langsung dihadapkan dengan musim hujan banyak longsor, terus yang mungkin agak kita sempat kelabatan itu juga kita harus diperintah untuk dikirim ke Cianjur sahabat ini yang jadi saksi itu tahun 2022 kan gempa kemarin ya. Iya, gempa Cianjur itu Dan ini perwakilan dari Magelang. dari Magelang dan kebetulan yang terbanyak personelnya dari MBC Salaman. Nah, mungkin ini sahabat ini yang saksi di lapangan. Tapi bisa ceritakan Masih bisa saya ceritakan kan. Lah mungkin di sana ya. Di sana memang yang langsung apa berhadapan dengan korban bencana gempa bumi ya. Di sana itu kesannya itu bukan hanya itu korban mati ada lawan Tayamu. ini jauh gitu. Di sana memang mana? Air itu memang sulit. Jadi ini udah berkumpul dulu impor dulu lagi. Kalau sudah ada gunungan Oh itu juga lewat apa ya? Ambil airnya dari pegunungan itu lewat peralon-peralon itu. Sinyalnya dari sana itu banyak teman-teman lawan di mana saja Temu rondo-rondo termasuk di sana. Iya. Mungkin antara Gelang dengan Cianjur kan mungkin karakternya jelas beda ya. Beda. Mungkin apa kesulitan yang pertama di sana pas datang untuk menyesuaikan keadaan mungkin bahasa mungkin sama bahasa. Oh bahasa Indonesia. Ini beda. Beda. Di sana yang namanya mau benar sih. Mungkin di sana berapa hari? Ini berarti Nah, di sini ada bahasa orang lebih. Bahasa Lono ini bahasa Lono ini apa ya? Sunda ya. Mungkin ada peristiwa yang sangat berkenan di sana. Walaupun telah meninggalkan kesan apa di sana. Kok masih punya apa ya? Ada mungkin tukar WA, ini masih ingat. Ya. Sesanya kan pas lagi. Pas langsung sama-sama lawan itu sama-sama ini dari kanan langsung semua. Itu dari Magelang berapa personil? 16 dari Salaman. Itu berapa gelombang? Kapal-kapal nama kan sebenarnya rolling. Mungkin pas itu bekal-bekal itu dari rumah itu ada yang dikali atau di sana sudah disediakan? Pas tambahkan, itu rasa nugas kan yo. sudah ada. Mungkin kan ini cerita pribadi. Saya sih dibujuk aja. Ikut Pak. Kan saya nggak ikut, tapi kita juga memikirkan anggota yang mau dikirim ke sana. Dalam artian yang dikirim itu hujan atau sudah berkeluarga. Nah, nanti ketika mau ditinggal, sangat berapa minggu, berapa hari. Ya nanti kita pikirkan Pak. Untuk belakangnya yang sudah berkeluarga, memang kita bantu. Bukan ya kita bantu untuk istilahnya selama ditinggal suaminya ini di rumah tidak bahasanya keleleran. Sudah kita pikirkan itu. Iya. Untuk yang hujan juga kita pikirkan juga, tapi untuk nominalnya memang tidak sebesar yang sudah keluarga. Kebutuhan.
Dan sebenarnya ya kita nasarkan apa yang sudah ada di plotting di habis MBCN itu ya. Itu kan ada plotting pendanaan, terus kemarin ada donasi juga. Nah, kita kebutuhan sahabat-sahabat ataupun personel yang berangkat ke Cianjur. Iya kan kita personel memang di rumah itu punya misalnya punya anak sekolah, punya nggak kerja kan terus terang ya niatnya bantu uang kan nelantar ke anak bucu kan dosa itu. Jadi jangan sampai terjadi mungkin di teman-teman kita ya rumah yo totalitas kan yang rumah apa peleran itu jenisnya ya malah dosanya gitu. Tapi ya bener tetap dijoli ini lu ngomong nopo nek ngomah ke sekanten insyaallah gitu mriko lindungan sing ngomah tenanan gitu jenenge namanya kok bali itu bali wah seneng nang ora bali sing iloko gitu. Memang ada dari personil kita yang satu bulan baru yaitu sahabat Ipul ini Saiful Hadi yang dari Mertosa itu di rolling nggak mau dia minta 1 bulan full. Alasannya apa? Karena gini seneng juga Dia posisinya masih bekerja. kita masih bekerja. Yang berikutnya jadi untuk dari Magelang sini kebetulan oleh lokasi yang penak ini. Oleh sing rasanya sesaat itu cilik penak namanya gitu. Apalagi saking dhewe jiwane penolong itu nama saking tuante. Mungkin ya nek pangan ya sama nganu ya. Sama-sama ada rumah. Nanti kan satu badan kan tidak ada badannya pengalaman galau lagi galau Manusia. Kemarin kan sekarang kalau saya ke sana untuk situasi di sana saya sampai lewat itu belum ada ya paling rata masker terus makanya alhamdulillah ada Itu masak sendiri atau masak sana? Oh di LPB ini juga dengan ada job-job tersendiri ya. peralatan ada dari Oh untuk LPBIPC mungkin untuk peralatan sudah. Mungkin untuk salaman pendukung LPBI yang sudah dimiliki, kenapa untuk bencana atau kemarin kekeringan itu mungkin sudah punya atau pinjem atau termasuk apa ya alat transportasi kan sangat penting ya LPBI supaya tidak ada atau ada relawan terus menggonggong aku wayang-wayang itu bensinnya rasa bisi itu tapi sini kalau penting turun mangkat monggo. Ya alhamdulillah untuk tahunnya awalnya kita pinjam pinjam di person gitu. Terus mungkin ya intrik sedikit lah kita kalau saya tinggal terang tujuannya lebih baik dan niatnya terwujud kita punya tanda juga dan juga untuk APD kita masih kekurangan, kita masih punya bahannya 6 untuk APD-nya ini masih helm, ada sepatu dan juga untuk pompa airnya kita masih menggunakan dari Badana ya, berarti belum punya dan kita terutama untuk selang kemarin kita juga sangat kekurangan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mas Hasyim Fajri dari Empakon yang sudah mensupport kegiatan LPBK ini dengan dropping air ini. Karena Mas Hasyim Fajri menyelenggarakan untuk kendaraan yang tidak pakai rampung satu PP kapanpun diambil silahkan. Dan juga Mas Haji Anif yang di Rasa ini juga mensaudarakan kendaraannya untuk support kita dropping air ini. Hanya Allah yang balas ekspansi dari kita bisa berterima kasih. Terima kasih Mas Haji semuanya dengan luar biasa. Donatur
PPI sini warga NU ya, itu warga NU sana yang sudah memberikan jariahnya. Oh, berkah ya. Amin. Semoga banyak donatur dan donatur lagi ya. Mungkin alat yang sangat perlukan di FPI pada saat ini ya. Ini kan sebentar lagi kita menghadapi musim hujan ya toh. Hujan yang semoga saja hujannya orang langsung terus karena habis kemarau panjang kan daerah Salaman khususnya Salaman Selatan itu rawan longsor. Mungkin kalau para jalan kita bagaimana ke transportasi mobil ya ada perkapan ya transportasi kemarin ada sini ada penandakan tapi masih kendala dari MBC dan kembali lagi kita kalau pergerakan masih pinjam pun itu juga dikasih termasuk sangat karena saya setuju ya kendaraan kerja jadi kalau jam kerja dan sibuk di siang hari itu dipakai untuk aktivitas karena ada khusus untuk waktu kadang-kadang ya paling sore jam kerja itu malam dan kemarin banyak dilakukan beberapa di malam hari sampai subuh ya. Benar sekali itu kadang sampai subuh karena kendalanya terutama di apa itu transportasi mau pinjam pet esok ya rapenah ya rata-rata itu nggak mobil bukaan kan buat kerja. Mungkin kegiatan kemarau kemarin khususnya di dropping air itu airnya itu ambil mana ya? Karena rata-rata itu asap gitu. Mungkin ada ambil di sumber air mana itu kan? Atau kalau ada seseorang ya yang menyelenggarakan monggo ini itu asal jedidol mungkin ya Pager Gunung Banjarnegara itu wujudnya apa? Sumur atau sumur bor? Tempatnya sih kan? Kebetulan saudaranya dari Metah itu Tares Hansel. Itu anggota LPPI juga ya. Jadi untuk perizinan kan otomatis insya Allah ya saya diizinkan kan. Oleh itu sumber yang biasa saya ambil jadi keponakan saya sendiri gitu. Itu diambil itu berapa gitu? Sudah berapa kali dari LPPI sendiri ambil sana? Mungkin bukan dari LPPI saja guys, ngambil ya? Dari hewan yang lain dan dari musim mungkin lokasi-lokasi yang kemarin itu banyak diteringin untuk desa Salaman itu wilayahnya. Biasanya yang Sidomul itu tadi tempat saya itu ya apa ya? Sumurnya asalnya tak jeruknya wis mari, tapi untuk daerah sing kodok ya Bujur Jembaran itu katanya pernah di dropping juga itu sampai malam. Mungkin untuk daerah monggo sini. untuk yang sering kita lakukan ini Paripurno dan Anarno. Yang terakhir itu kita dropping di Matirjo di daerah dusun Dadapan dan juga dusun Ranusari itu juga kering karena memang untuk tahun ini kemaraunya cukup panjang. Warga juga heran baru kali ini bacanya sumur kan saat itu baru musim sini gitu. Makanya saya juga salah satunya juga kaget. Anusari masuk sampai ya bisa saya asal terus yang di awal juga kemarin kontak kita juga pernah kita berobat ke sana ternyata juga sama sumur memang tidak ada airnya. Memang kemarau ini memang sangat ekstrim untuk warga. Sebetulnya untuk umur kemarau itu masih tidak lama banget ya. Sudah hampir 8 bulan tuh. Iya. Tidak ada siraman Sama sekali. Apalagi ini petani untuk konsumsi sehari-hari saja
apa ya, ada kekurangan. Alhamdulillah di dusun saya ya cukup lah, tapi kalau untuk pengairan ya sama saja ini sampai sekarang itu masih belum berani lakukan ke cara nih tanam. Nah, dalam kemarin mungkin untuk informasi tentang kurang menyebar di masyarakat. Jadi masyarakat itu belum banyak yang tahu ketika NBC itu melalui lembaganya itu dropping air itu kan kurang informasinya. Jadi masih banyak pertanyaan, terus kadang yang dropping dari relawan yang lain dan sebagainya. Itu kan memang apa ya? Ini harapan saya NU Ranting dan bahan-bahannya itu lebih peka lagi ke lingkungan sekitarnya untuk bisa melaporkan informasi di situ mulai kekurangan air atau apa yang bisa dilaporkan. Karena kita kalau tanpa ada informasi dari ranting, punya mungkin balon dan sebagainya, lembaga dan sebagainya, itu kita memang tidak tahu. Jadi harapannya ya depan ranting dan juga balon lebih peka lagi ke lingkungannya. Jadi informasi juga lewat NBC ke ketua ranting itu IPN ya. Ini informasi lewat LPBI hari ini atau mungkin silakan untuk warga-warga atau dusun-dusun yang kirimkan untuk mendata gitu ya. Mungkin kalau mungkin lewat minggu enam ya orang sorean bisa ya. Jadi tapi dengan kemarin itu ada kendala-kendala yang sangat berarti atau bisa diatasi dengan lancar. Mungkin lebih ke apa ya? Kemarin kita sempat berapa kali terus kita kerjanya di operasional. Itu ngomong jujur ya, itu setiap ngambil air kan ya butuh bensin. Ya. Ya ilah biar hidupnya bensin. Udut karena untuk panen itu dari mana itu atau monggo. Jujur aja mereka ngerti soalnya dengan udah kan oke. Mungkin mau itu lagi teri lagi. Ya ada kalanya kita beli menggunakan uang profesional, terus ada juga warga juga menyediakan. Itu tergantung aja. Mungkin ya untuk minum untuk mana? Maka kadang-kadang warga kerja juga nih. Kadang-kadang menjaga, kadang kita juga beli lah. Nah kalau untuk bensin itu kita diambilkan dari bencana itu, ada di anggaran bencana. Maka dari KIC ada plotting anggaran berapa persennya untuk bencanaan. Kita AIS dari ya AIS sudah habis NJL yang lain cuma BC yang atas. Atau misalnya mungkin dari pengetahuan saya itu mau dropping di Domulyo itu apa namanya? Di Domulyo itu dari pakai pembiron itu tidak ada. Dari ABSNBJ yang anggaran perencanaan. Cukup. Alhamdulillah Ya warna AB. Perbedaannya dengan ekronnya Mas Haji Fajri yang misalnya mendalami ataupun mempersilahkan kendaraan yang dipakai itu mengurangi kosong kendaraan. Oke, masih bersama podcast LTN NU Salaman dengan LPBI MBC NU Salaman. LTN Media NU Salaman memberdayakan umat, memajukan masyarakat. Masih bersama dengan orang-orang hebat pada malam hari ini, orang-orang tangguh, sahabat Yuri, sahabat Wero, dan sahabat Rohim yang masih berkaitan dengan bencana. LPBI ini urusannya bencana. Kalau kita apa ya, senang menolong orang itu sama saja kita menolong diri sendiri. Benar ya? Kita menolong orang itu sama saja kita menolong diri sendiri itu. Dewe ora tau nulung ndang nang dalan kira ketulung ya rasa disulung. Wong kok ora nulung kok sak nulung. Ya masih sama. Jadi sebentar lagi kita memasuki musim hujan ya.
di bulan November ini ya berita musim itu apa jenis BMKG ya suara ngerti loh TV rusak kan BMKG bahwa musim hujan itu mulai November ini mungkin Desember wong Jawa Desember gede-gede sumber goblok sumber rezeki wae gitu. Mungkin ada himbauan tentunya buat warga Salaman bisa disampaikan ya Bu dari ketiga-tiganya mungkin ada pengalaman tahun kemarin atau apa yang perlu dipersiapkan termasuk pulau gendeng bocor siapin gitu. Terima kasih. Mungkin sedikit himbauan untuk warga masyarakat khususnya di Kecamatan Salaman. Mungkin untuk menghadapi musim penghujan ini diperkirakan untuk puncak musim hujan akan di bulan Januari, BMKG di bulan Januari di daerah Magelang dan sekitarnya. Untuk masyarakat tetap waspada, jangan buang sampah sembarangan dan juga mulaikan membersihkan selokan-selokan, jangan sampai tersumbat karena itu akan memicu untuk banjir. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit menambahkan terus kalian yang katakan dapat diberi untuk selalu senantiasa waspada pada antisipasi sampah meskipun sekali di saluran air karena apa yang sepele semacam sampah itu bisa menimbulkan banjir bandang yang sangat besar seperti di tempat di Gerabat dulu bisa meluluhlantarkan puskesmas itu habis bersama bidan-bidannya dan keluarga. Itu hanya banjir bandang itu penyebabnya apa mungkin masyarakat masih aman. Banjir bandang itu sebenarnya diawali dari debit air yang tidak terlalu besar karena timbul sampah jadi mengenang lama-lama volume air itu besar dan memanjang. Nah, ketika mencapai volume yang sangat besar, tentunya penyumbat itu tidak kuat lagi menahan, terus airnya itu tumpah sekaligus sebanyak yang kita tahu itu yang tadinya itu air hanya volume katakanlah 1 ember jadi berapa ratus liter sekali tumpah bisa jadi kekuatan yang sangat Dan sekarangnya air itu nggak teratur ya Bang. Nek kali paling meledak atau ambles aja. itu kan Banjir bandang itu jadi misalnya kan sampah yang membentuk aliran air. oh nek di Gerabat itu kejadiannya gimana tuh? Sampah itu sampah itu nih di Gerabat itu ada cara Jawa ada pring itu longsor sebenarnya tidak terlalu banyak tapi coba itu menghindari aliran air jadi menimbun sampah itu terus aliran air tersumbat terus terkumpul berapa banyak air beberapa hari nah, terus volume air yang besar campuran timbunan sampah yang mengenai itu tidak kuat lagi untuk menahan debit air yang sudah terkumpul terus hujan sekarang soal ya tadi Lebih bahaya dari banjir biasa ya. Dan mungkin dari sahabat tapi kalau itu maksudnya musim hujan itu ada sering menimbulkan penyakit apa? DB itu termasuk LBI ikut berperan nggak? Atau cuma ikut menghibur atau penanganan lingkungan ya, pencegahan aja. mungkin ada apa ya rencana atau program yang masuk tadi pelestarian lingkungan misalnya itu penanaman bibit kan termasuk LBI tidak bisa ya? Iya. Tapi kan saya petani bibit mau nek saya LBI kota bikin dulu. Untuk depan Sengor, maupun untuk daerah yang masih pencegahannya pelestarian lingkungan sampingnya yaitu penanaman pohon yang bisa menahan air seperti pohon gaya, beringin. Mungkin kita akan katakan di salah satu penanaman air yang ada di daerah itu nanti kita katakan ini di mana ada
Bapak kita yang dari itu mensodakokan, beliau punya bibit pohon beringin sekitar 100 lebih untuk bisa ditasarkan untuk pelestarian lingkungan yang ada di daerah orang. Oke, sudah waktunya itu retroso itu 2 jam kita ngobrol-ngobrol yang asik juga ya. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi dalam acara mungkin yang hampir sama bincang-bincang kita khususnya di lembaga NU Salaman. Mungkin nanti bisa gabung dari LPBI, dari mana saja kita bisa bersatu tangan ngobrol. Dan mungkin sebagai penutup ada kata-kata atau mungkin dari warga NU yang ingin misalnya berhubungan dengan LPBI bisa menghubungi siapa atau kontak siapa, mungkin ada donatur bahwa pengen LPBI mawas lah masuk itu. Mungkin ngendelke dari MBC sendiri, dari AIS kan kita terbatas dan AIS itu menghandle beberapa lembaga seperti dari kami LTN itu saja arah nyuwun kasar rata kadang belok kabeh ke ini kan LPB kan itu kan lebih apa ya, memang itu urusannya dengan darurat, kita bisa nyilih oleh atau nyilih sebelum untuk ngono selaras gawe nangani bencana kok kemanusiaan manual setelah zamannya gitu. Mungkin silakan Ya, untuk kontak person kita ada yang ada warga ingin ngobrol-ngobrol atau punya pengalaman terkait dengan bencana masuk mau ikut boleh nggak? itu boleh bergabung dengan kami, silakan nanti kontaknya di WA 0858 00 Ini ya. 28 0031. Bisa sampai nomor WA. Terima kasih kepada sahabat saya semua LPBI LPJN Salaman yang telah hadir pada malam hari ini untuk mengisi acara podcast LTNU. Semoga dengan ini warga Salaman lebih mengenal, lebih tahu bahwa Salaman punya orang-orang tangguh, orang-orang kuat, termasuk orang-orang yang peka terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat. Kata-kata penutup, masa-masa sulit tidak pernah hilang, tetapi orang-orang tangguh bisa mengatasinya. Terima kasih untuk sahabat Luri, terima kasih. Dan tetap semangat. Terima kasih untuk LTN Salaman yang telah membantu menyukseskan acara podcast malam hari ini. Tetap semangat, berkhidmat tanpa batas dan ikhlas. Insya Allah Tuhan yang akan membalasnya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita tutup. Ini ada jajan dari LPBI. Salam. Kita diulang-ulang. LPBI Salaman. Sekarang LPBI Salaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.